Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Ibu Dr. Nurfadiawati MSI serta Ibu Nina Kadarina MSI dan teman-teman semua. Izin kami di sini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni kelompok 5 tentang ikatan kovalen. Adapun anggota kelompok yang pertama Nanda Hoirunisa dengan ujung NPM 01, lalu ada Liam Tiolina dengan ujung NPM 71, dan ada saya Muhammad Tamdir Rosid dengan ujung NPM 49. Untuk soal yang pertama, fenomena kestabilan gas mulia dan kaitannya dengan pembentukan ikatan pada suatu senyawa. A. Hampir setiap unsur di alam cenderung membentuk senyawa yang stabil, namun berbeda dengan gas mulia yang secara alami ditemukan dalam keadaan monoatomik. Mengapa unsur-unsur gas mulia stabil dalam keadaan monoatomiknya? Jadi unsur-unsur gas mulia ini stabil dalam keadaan monoatomiknya. Hal ini berkaitan dengan konfigurasi dari unsur-unsur gas mulia. Dari konfigurasi di atas dapat dilihat bahwa orbital pada gas mulia semuanya terisi penuh dengan elektron dan elektron valensinya adalah 8 oktet dan 2 duplet. Untuk helium yang menyebabkan unsur-unsur gas mulia mencapai kestabilan dan berbentuk gas monoatomik atau sukar untuk membentuk ikatan di alam. Lalu untuk yang B, apa yang mempengaruhi kestabilan unsur gas mulia? Yang mempengaruhi kestabilan unsur gas mulia adalah elektron-elektron dalam orbitalnya. Pada unsur-unsur gas mulia, setiap orbital terisi penuh oleh elektron sehingga di alam gas mulia dalam keadaan monoatomik. Karena tidak ada orbital yang bisa digunakan untuk bertumbang tindih dengan orbital lain karena sudah terisi penuh. Jika dibandingkan konfigurasi elektron unsur-unsur di atas dengan unsur gas mulia, ternyata terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu elektron terluarnya tidak terisi penuh. Akibatnya untuk mencapai kestabilan atom-atom di atas akan berikatan dengan atom-atom unsur lain. Lalu yang C, apa dan bagaimana kaitannya pembentukan ikatan pada suatu senyawa dengan kestabilan gas mulia? Kaitan antara kestabilan gas mulia dengan pembentuk ikatan pada suatu senyawa bisa dijelaskan dengan memperhatikan konfigurasi beberapa unsur. Jadi jika dibandingkan konfigurasi elektron unsur di atas dengan unsur gas mulia, ternyata terdapat perbedaan, yaitu perbedaannya elektron terluarnya tidak terisi penuh. Akibatnya untuk mencapai kestabilan atom-atom di atas akan berikatan dengan atom-atom unsur lain. Molekul senyawa di atas berbeda dengan keadaan yang stabil. Atom-atom penyusun dari molekul-molekul dan senyawa di atas jika diperhatikan memiliki jumlah elektron yang sama, seperti gas mulia. Hidrogen yang mempunyai dengan 2 elektron di sekitar inti atom, fluor, oksigen, dan klor menyerupai neon dengan 8 elektron yang mengelilingi inti. Dari fakta ini, diturunkanlah 2 aturan sebagai tanda suatu atom stabil. Yang pertama aturan duplet, suatu atom yang stabil memiliki jumlah elektron valensi 2, sama seperti He untuk atom dengan nomor atom rendah. Yang aturan kedua oktet, suatu atom stabil memiliki jumlah elektron valensi 8, sama seperti Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Lalu untuk soal yang kedua, struktur Lewis. Yang A, bagaimanakah visualisasi titik dot Lewis terkait elektron valensi dari suatu atom secara 3 dimensi dan 2 dimensi? Senyawa-senyawa yang tersusun dari unsur-unsur non-logam seperti H2O, O2, N2, F2, H2O, HF, dan CH4 ternyata memiliki sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang tersusun oleh kombinasi unsur logam dan non-logam seperti NaCl, MgSO4, CaOH 2 kali. Salah satu sifat misalnya penghantar listrik. Para ahli ditantang untuk menjelaskan bagaimana atom ini bergantung membentuk suatu senyawa, hingga akhirnya pada tahun
1916, Lewis mengusulkan bahwa elektron valensi suatu atom dapat divisualisasikan seolah-olah menempati titik sudut suatu kubus diputar. Intinya selanjutnya dikenal dengan istilah titik dot Lewis. Coba Nanda sebelum PPT slide yang ini. Seperti ini visualisasi titik dot Lewis 3 dimensinya. Lalu untuk visualisasi titik dot Lewis 2 dimensi, slide selanjutnya Nanda. Visualisasi titik dot Lewis 2 dimensi dapat dilihat dalam tabel di atas yang berupa titik di sekitar lambang unsur. Aturan oktet dan duplet menyediakan cara yang mudah untuk menuliskan struktur Lewis, sebuah diagram yang menunjukkan jumlah elektron terluar yang berada di sekeliling inti atom. Atom-atom selain dari unsur golongan gas mulia akan berikatan dengan atom-atom dari unsur lain atau dari atom sejenisnya untuk mencapai kestabilan. Salah satunya dengan cara berikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan dalam senyawa kovalen. Lalu untuk soal yang B, bagaimanakah Lewis menjelaskan pembentukan ikatan kovalen pada suatu senyawa? Jadi menurut Lewis, suatu atom yang kekurangan elektron yang diperlukan untuk menempati ke 8 titik sudut kubus seperti pada gas mulia kecuali He hanya 2 titik, dapat mengadakan persekutuan melalui lus kubus dengan atom lain. Contoh pembentukan ikatan pada beberapa senyawa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut, yaitu pembentukan ikatan pada molekul H2. Pembentukan molekul pada H2. Dua atom hidrogen berikatan kovalen membentuk molekul H2 dan jumlah elektron yang ada terlihat seperti atom He yang stabil dengan 2 elektron. Lalu ada contoh pembentukan ikatan pada molekul Hf. Seperti inilah pembentukan molekul F2 berbentuk kubus Lewis. Atom H dan F berikatan kovalen membentuk senyawa F. Atom H seperti He dan F seperti Ne. Lalu untuk soal yang selanjutnya yang C, bagaimanakah definisi ikatan kovalen menurut Lewis? Menurut Lewis, suatu atom yang kekurangan elektron yang diperlukan untuk menempati ke 8 titik sudut kubus seperti pada gas mulia kecuali He hanya 2 titik dapat mengadakan persekutuan melalui rusuk kubus seperti pada gas mulia dengan atom lain. Berdasarkan hal tersebut, Lewis mengidentifikasi ikatan kimia sebagai pasangan elektron sekutu, meskipun tidak dapat menjelaskan mengapa pasangan elektron dan bukan jumlah lain yang harus berkontribusi dalam pembentukan ikatan kimia. Pasangan elektron sekutu selanjutnya dikenal sebagai ikatan kovalen. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Kelemahan dari struktur Lewis sendiri terkait kekuatan teori mekanika kuantum, salah satunya teori ikatan valensi. PIP jelaskan terkait visualisasi dan diagram potensial energi Lennard. Teori ikatan valensi merupakan teori ikatan pertama didasari pada teori mekanika kuantum yang muncul pada masa awal penelitian ikatan yang dikatakan percobaan Heitler dan London pada tahun secara spesifik untuk membuat ikatan koloid hidrogen. Selanjutnya, ini kembali diteliti oleh Paul
dalam jurnal ilmiah yang berjudul On the Nature of Particle Board. Dalam teori ikatan valensi oleh Hazel dan beberapa molekul pada tanggal 2. Formula atom pengajian berdiri kedua Keempat yaitu teori orbital molekul, yang dimana menjelaskan apa kelemahan dari dalam menjelaskan pembentukan ikatan valen. Pada gambar tersebut, pada pembentukan ikatan pada hidrogen, jumlah elektron dalam pasangan. Berdasarkan hal tersebut, menurut molekul oksigen yang bersifat diamagnetik. Namun pada kenyataannya molekul oksigen bersifat paramagnetik. Hal inilah yang menjadi kelemahan kritik, sehingga para ahli berupaya untuk menerangkan fenomena sifat magnetik pada molekul oksigen. B. Bagaimana
latar atau apa. Beda dengan hubungan zodiak yang satu yang ditempati oleh salah satu elektron disebut molekul atau M. Tom menggambarkan ikatan kovalen yang melalui spesial dalam molekul yang dihasilkan dari interaksi OA dari atom yang berikatan dengan molekul secara keseluruhan. Berbeda dari yang hanya melibatkan elektron valensi dalam pembentukan ikatan, sehingga atom penyusun molekul memiliki identitas masing-masing. Tom melibatkan semua elektron per atom dalam pembentukan ikatan, sehingga molekul yang berbentuk tidak memiliki identitas masing-masing atau penyusunnya. OM yang terbentuk merupakan kombinasi linear fungsi global elektron dari OA atau linear combination atomic orbital atau LCOA secara konstruktif dan destruktif, sehingga jumlah OM yang terbentuk sama dengan jumlah OA yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Kombinasi linear fungsi global elektron dari OA secara konstruktif akan menyebabkan kedapatan elektron yang terkonsentrasi di antara kedua inti. Akibatnya adalah menurunnya tolakan antar inti sehingga mengikat kedua atom tersebut. OM yang demikian disebut OM ikatan atau bonding. Kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari OA secara destruktif akan menyebabkan di antara inti tidak terdapat kerapatan elektron. Akibatnya adalah kemungkinan tolakan antar inti sehingga memperkecil kestabilan molekul. OM yang demikian disebut OM anti-ikatan atau anti-bonding. Yang C, bagaimanakah cara mengonstruksi diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul homonuklir? Langkah yang pertama yang dilakukan adalah pada molekul homonuklir, OA yang terlibat memiliki tingkat energi yang sama. Hal ini karena pada molekul homonuklir, atom-atom penyusunnya sama. Langkah yang kedua, sesuai dengan kaidah LCOA, jumlah OM yang dihasilkan sama dengan jumlah OA yang terlibat. OM ikatan memiliki tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan OA. Dan OM anti-ikatan. Begitupun dengan sebaliknya. OM anti-ikatan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan OA dan OM ikatan. Apabila terdapat OM non-ikatan, OM ikatan memiliki tingkat energi yang sama dengan OA. Langkah yang ketiga yaitu elektron yang mengisi OM menurut tingkat energinya dari OM yang berenergi rendah sampai OM yang berenergi tinggi seperti halnya pengisian elektron pada OA. Pengisian elektron pada OM ini mengikuti eksklusi Pauli dan kaidahan. Langkah yang keempat yaitu pembentukan ikatan antara dua atom terjadi apabila jumlah elektron dalam OM ikatan lebih besar daripada jumlah elektron dalam OM anti-ikatan. Hal ini dinyatakan dalam orde ikatan. Bagaimanakah cara mengonstruksi diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul heteronuklir? Ada 4 langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu pada molekul heteronuklir, OA yang memiliki harga elektronegativitas yang tinggi memiliki tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan OA dengan harga elektronegativitas yang rendah. Langkah yang kedua, sesuai dengan kaidah LCOA, jumlah OM yang dihasilkan sama dengan jumlah OA yang terlibat. OM ikatan memiliki tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan OA dan OM anti-ikatan. Begitupun sebaliknya. OM anti-ikatan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan OA dan OM ikatan. Apabila terdapat OM non-ikatan memiliki tingkat energi yang sama dengan OA. Langkah yang ketiga yaitu elektron yang mengisi OM menurut tingkat energinya dari OM yang berenergi rendah sampai OM yang berenergi tinggi, seperti halnya pengisian elektron pada OA. Pengisian elektron pada OM ini mengikuti eksklusi Pauli dan kaidahan. Langkah yang keempat yaitu pembentukan ikatan antara dua atom terjadi apabila jumlah elektron dalam OM ikatan lebih besar daripada jumlah elektron dalam OM anti-ikatan. Hal ini dinyatakan dalam orde ikatan. Bagian E,
Uraikan terkait orde ikatan. Besarnya orde ikatan atau bernilai nol atau positif digunakan untuk memprediksi terbentuk atau tidaknya suatu ikatan. Apabila harga orde ikatan bernilai nol, maka diprediksi tidak terbentuk ikatan atau ikatan tidak pernah ada. Jika bernilai positif, maka diprediksikan terbentuk ikatan. Yang bagian F, bagaimanakah keterkaitan orde ikatan dengan kestabilan suatu senyawa? Keterkaitan orde ikatan dengan kestabilan suatu senyawa adalah apabila orde ikatan berupa bilangan bulat, maka diprediksikan terbentuk ikatan yang stabil. Apabila maka diprediksikan terbentuk ikatan tetapi tidak stabil. Selain hal tersebut, besarnya orde ikatan juga digunakan sebagai indikator kekuatan ikatan yang bersangkutan. Semakin besar harga orde ikatan, semakin kuat pula ikatannya. Baik, itulah presentasi penyampaian materi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.